muliain. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para guru-guru yang hadir, para asatidz yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim. Semoga guru-guru kita, para asatidz diberikan barokah umur, barokah kesehatan, barokah ilmu, barokah keluarga, dan barokah dalam dakwahnya. Amin ya rabbal. Khusus Ketua Majelis Taklim Bapak Ustaz Haji Ahmad, Ustaz Budi, serta juga Akhinal Mahbub Sahibul Bait, yaitu Bapak Ustaz Yusuf. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mubarakah ini kita ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat di Lauhil Mahfuz bahwa kita ini bakal silaturahim di rumahnya Ustaz Yusuf. Doakan beliau mudah-mudahan insya Allah membimbing santri-santrinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang disampaikannya menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, serta kita juga senantiasa tidak bosan-bosannya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatul uzma, pertolongan dari beliau dunia dan akhirat. Karena kita bisa sukses ini juga wasilah daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Karena kalimat Allahumma itu artinya kan permohonan kepada Allah, sholli ala Muhammad, wasilah kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita doanya pengen diperkenankan oleh Allah, wasilah kita senantiasa mencintai beliau. Maka merupakan rukun dalam sholat bersolawat itu, dan juga merupakan syarat bagaimana berkahnya doa kita dalam majelis taklim apabila kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala hajat kita pengen dipenuhi oleh Allah, maka iringilah sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kata ulama diantaranya bangun tidur kalau bisa kita mengawali setelah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, kita pun bersolawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesolehan, dalam ketaatan, diantaranya adalah barokah kita yang mencintai Nabi Muhammad sehingga Nabi cinta kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Muhammad, yuhibbukumullah, maka kita pun dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka insya Allah kita akan dipelihara oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah.
akan diselamatkan oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, disukseskan oleh Allah. Karena sumber semuanya itu adalah minallahi ta'ala, dari Allah. Kita ini lemah hadirin, tanpa dibantu sama Allah nggak punya apa-apa. Dalam rumah tangga kita butuh dibantu sama Allah biar keluarganya harmonis, keluarganya tenang, keluarganya sakinah, keluarganya penuh dengan kedamaian. Kalau kita dikasih anak keturunan, biar anak keturunan kita ini qurratu ayun, anak yang sedap dipandang mata, anak yang menyenangkan hati, maka tidak ada cara. Di antaranya di situ kita adalah banyak munajat kepada Allah, karena doa adalah silahul mukminin. Senjatanya kita nih orang yang beriman adalah doa. Makanya Nabi mengajarkan setiap segala sesuatu pekerjaan mulailah dengan berdoa kepada Allah. Karena doa maknanya adalah permohonan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang keluar dari rumah, mengendarai kendaraannya, bismillah, tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Agar kendaraannya dijaga sama Allah, agar kendaraannya diamanin sama Allah, kita sampai ke tujuan dengan selamat. Kita lihat berita hadirin, satu hari yang lalu di Bekasi Barat. Apakah ada yang menyangka bahwa hari itu hari yang terakhir? Orang keluar rumah ini nggak ada yang tahu cerita kita. 1 jam, 2 jam kemudian tuh nggak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Maka silahul mukminin, senjatanya orang yang beriman adalah doa. Maka setelah kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar rumah sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah, insya Allah kita pun dalam keadaan aman. Begitupun ketika kita sedang berusaha mencari ma'isyah, mencari penghidupan, mencari rezeki supaya dibimbing Allah, sama Allah dapat rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang bisa kita bawa buat keluarga kita, buat anak-anak kita, yang mana rezeki ini membuat untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya rumah kita nikmat, ditempatin buat ibadah. Bukan malah sebaliknya, kita punya rumah tapi sunyi dari ibadah. Rumahnya besar hadirin, AC-nya di setiap sudut, usahanya di mana-mana, tapi kok masya Allah kayaknya berat banget untuk melakukan kesolehan kepada Allah. Sholat sudah di akhir-akhir waktu karena kesibukannya. Maka jamaah rahimakumullah, kita bisa menikmati ketaatan itu adalah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijaga oleh Allah karena pertolongan Allah. Lingkungan kita diamanin oleh Allah, juga ini karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terus menerus hati kita untuk senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, zikir kepada Allah, maka itu manfaatnya. Di samping juga orang yang berzikirnya, juga manfaatnya adalah insya Allah ya, apa yang kita lewati dengan asbab kita berzikir menjadikan asbab kebaikan buat orang yang ada di sekeliling kita. Itu manfaat daripada zikir. Hadirin jamaah rahimakumullah, beliau tadi sampaikan berkat jasa daripada orang tua, karena memang kita ini nggak bisa ya melupakan jasa orang tua kita. Tadi dikatakan Ustaz Yusuf, demi Allah kita nih bisa begini karena doa orang tua. Kita bisa punya rumah, punya tempat tinggal, kita punya pasangan yang baik, kita punya kendaraan, punya pekerjaan, sampai alhamdulillah kita diperhatiin nama Allah dengan mudahnya segala urusan. Sesungguhnya di situ terselip ada doa orang tua, ayah bunda kita, dan ridho dari ayah bunda kita buat kita. Maka bisa koreksi jamaah rahimakumullah. Kalau ada sesuatu yang selalu terhambat dalam karir kita, dalam usaha kita, dalam segala apa yang kita niatkan, selalu ada hambatan, mungkin bisa jadi kita kurang birrul walidain sama orang tua. Lalu bagaimana Ustaz kalau sudah enggak ada orang tua kita? Jangan lupakan kalau ada haul, sudah genap 1 tahun, 2 tahun, kalau ada rezeki, adakan itu haul. Mengingat jasa orang tua kita, kirimkan doa, undang keluarga besar kita. Walaupun
Kita berdoa dari jauh pun akan sampai itu. Seandainya kakak adik kita di mana jauh tempatnya, akan sampai doa mereka. Tapi juga hubungkan tali silaturahim. Kita doa bersama di sini. Adakan haul, adakan kita zikir bersama, sholawat bersama. Lalu memberikan hadiah sedekah kepada orang yang hadir. Ini semua kebaikan ini akan sampai ke orang tua kita yang sudah tidak ada. Dan inilah pesan Nabi kita Muhammad SAW. Libatkan segala kebaikan, niatkan semua orang buat orang tua kita. Kalau kita sedang baca Quran, ya Allah, Fatihah yang saya baca, Al-Quran yang saya baca, ini juga ya Allah kebaikannya, keberkahannya buat orang tuaku, ya Allah, Al-Fatihah. Begitupun ketika kita mau sedekah, ya Allah saya mau nitip ini sedikit ya rezeki, saya titipkan ke masjid, ke musola, ke pembangunan madrasah, pondok pesantren. Ya Allah kebaikannya juga limpahkan buat orang tua saya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan silaturahim kita terus terjaga dengan baik. Majlis taklim kita senantiasa terus berkembang, senantiasa terus diikuti oleh saudara-saudara kita. Karena mau kapan lagi hadirin, kecuali sekarang waktunya kita untuk terus berbenah, untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggalkan saudara-saudara kita. Orang yang cerdas, orang yang baik, orang yang insya Allah akan sukses adalah orang bukan hanya berpikir kesenangan dunia, tapi jauh lebih dari itu adalah bagaimana kita meraih kesuksesan di akhirat nanti. Di alam barzah kita selamat, di padang mahsyar yang begitu lama menanti 50.000 tahun hadirin. 50.000 tahun. Kalau kita nih hidup jamaah rahimakumullah 60, 70, 80 tahun. Tetapi nanti di akhirat ini ratusan jutaan bahkan miliaran tahun. Kalau kita nggak punya bekal apa-apa di hadapan Allah, lalu apa yang menjadi kebanggaan kita nanti di akhirat? Yang menjadi pembela kita nanti di akhirat? Maka pesan Nabi Muhammad supaya kita ini hidup berkah, selamat daripada siksa kubur, di alam akhirat diamankan. Yang pertama adalah bagaimana kita hafidhu ala sholawat, menjaga sholat. As-sholatu ala waktiha, sholatlah di awal waktu ketika ada azan dikumandangkan. Serepot apapun kita, lagi ada tamu kita lagi nungguin toko, lagi banyak ini ya konsumen yang datang ke warung kita. Di saat Allah Subhanahu Wa Taala panggil hayyalah sholat, kita tunda dulu aktivitas dunia. Kita malu sama Allah yang ngasih kemudahan rezeki, maka kita sholat ya rahimakumullah. Apa manfaatnya orang yang sholat di awal waktu dan menjaga sholat? Adalah zainul wajhi, dia punya wajah yang ceria, tidak pernah mengalami ya pesimis, selalu hidupnya optimis, ceria, senang hadir. Lalu yang kedua, orang yang menjaga sholat nawirul qalb, hatinya diterangin oleh Allah, hatinya dilembutin oleh Allah, hatinya disenengin sama Allah. Biar kita nggak punya apa-apa jamaah rahimakumullah, rumah nggak besar, uang nggak banyak, tapi alhamdulillah ketenangan jiwa ada, karena sesungguhnya yang berikan ketenangan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, orang yang menjaga sholat itu rohatul badan, badan kita disehati nama Allah. Kalau kita mungkin lagi ada keluhan, ada penyakit hadir, kurang sehat, banyakin kita sujud minta sama Allah. Karena sakit itu yang mendatangkan Allah, yang mengangkat penyakit itu Allah. Maka dengan sholat rohatul badan, badan kita disehati nama Allah. Lalu selanjutnya yang keempat, wa unsun fil qabri, orang yang sholat itu di alam kubur tidak akan mengalami kesedihan. Di alam kubur dia senang hadirin, karena ditemani dengan amal kebaikan, dan insya Allah dihibur dengan amal solehnya, dan kelak nanti dia akan bersama dengan rahmatnya Allah dan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Semoga pertemuan kita membawa berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan berkah umur, berkah kesehatan, berkah rizki, berkah keluarga, berkah lingkungan, dan mudah-mudahan insya Allah negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.